Tapi hari ini mereka membuli kita. Maka akhirnya saya ambil jalan tengah. Saya mau orasi penyair. Saya ambil jalan tengah, orasi penyair. Sama. Kebetulan naskahnya sudah saya siapkan. Ada lagi ya kak? Jadi sing abode stand mic ke nak kok. Stand apa meeting. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Orasi penyair. Di kafe yang penuh pernak-pernik lampu ini, kita bertemu dalam keadaan yang semakin lain. Tetapi kita masih lancar berbicara tentang yang dahulu kita akrab. Kemiskinan dan harapan-harapan kita kepada keadilan itu. Tidak apa-apa. Kita memang boleh bosan kepada waktu berdesakan di pasar becek yang bau ikan dan keringat orang-orang susah. Kita boleh bosan jadi kaum proletar yang bersajak tentang rasa lapar. Kawan-kawan, kita memang mesti menyelamatkan diri. Dan dunia liar yang tidak dapat ditangkap kelebat bayangnya ini mesti ditaklukkan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sekarang kita buka kartu saja. Tidak apa-apa jika seorang penyair selingkuh dengan penguasa. Tidaklah tercela jika seorang penyair jadi juru bicara atau juru bela partai politik atau corong kekuasaan. Tidak apa-apa kawan-kawan. Mereka membuka pintu bagi siapa saja yang berani berbantah-bantah. Meski salah, ngawur dan menguatkan. Konferensi pers dan debat terbuka akan macet tanpa ahli bahasa. Kitalah yang punya semua jurus kata-kata. Karena itu, kita harus ambil bagian. Tentu kita belum pikun. Itu hanya cara agar supaya kita sampai pada cita-cita. Korban gusuran yang hidup menumpang di emperan toko. Orang-orang busur lapar yang dilongok mangut. Sarjana-sarjana pengangguran yang bingung dan malu keluar rumah. Guru-guru honorer yang dilecehkan orang tua murid dan slip gaji. Semua diam-diam menenangkan keadaan. Kawan-kawan, setiap jalan memang menyimpan kemungkinan terburuk. Dan kemungkinan terburuk adalah ketika kita tidak berani bermain-main dengan kemungkinan. Kita telah sepakat untuk lebih berdaya agar kita mampu menolak dijadikan anjing yang mati busuk di bawah tiang listrik. Kita tidak perlu bisik-bisik, tidak perlu senjata. Kita sama tahu keadaan kacau ini mesti dikendalikan. Tapi kawan-kawan, berpuluh tahun kita bergantian di tempat itu, tidak ada kenyataan yang menggembirakan. Selain kegembiraan kecil kita, lantaran kita mampu bayar membeli rokok Tuno dan motor bekas, setidaknya itu cukup menghibur. Cukup membuat kita lupa pada apa yang dahulu begitu akrab dengan hati dan pikiran kita. Ada memang yang tersisa dari sekian hal yang telah hilang. Kita yang jauh dari kenyataan semakin fasih berbicara tentang kenyataan. Kita yang mendengungkan keadilan justru gagal menegakkan keadilan. Tidak apa-apa kawan-kawan.
Istimewa. Bukankah sekarang yang terpenting bagi kita adalah menegakkan kepala sendiri? Apa yang berlaku di masa dahulu tidak mesti berlaku di masa kini. Kita akui saja secara ksatria. Setidaknya kita masih percaya bahwa darah yang mengalir dari tubuh seorang penyair bukanlah darah seorang pengecut. Bahwa darah yang mengalir di tubuh seorang penyair bukanlah darah seorang pengecut. Betul. Sepakat. Kita yang setengah mati menolak dijadikan anjing, akhirnya jadi anjing juga. Kawan-kawan yang disebut Tuhan dalam kitab suci, hari ini kita bicara lagi. Mesti kita makin sanksi kepada gema dari mulut kita sendiri. Kegembiraan kita bukan lagi karena langgengnya keadilan. Dunia kita telah dikuasai omong kosong dan omon-omon. Digoda eksistensi, dibuka popularitas, antara kita kini sibuk memperebutkan panggung dan halaman media sosial. Hari-hari berat kita bukan lagi terdesak di tepi-tepi ruko waktu malam antara orang-orang yang saling bunuh karena uang 1.000 perak. Bukan lagi ketika melihat gadis-gadis polos dibawa para germu ke rumah-rumah mahasiswa ingusan dan pejabat hidung belang. Hari-hari berat kita adalah hari tanpa penghormatan. Hari-hari berat kita adalah hari tanpa pengakuan. Saya tahu ini terlalu verbal, jadi baiknya saya tidak bicara lagi. Kini kita sama-sama mengejar kemewahan. Tidak ada kenyataan yang perlu dibicarakan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada lagi yang perlu direnungi. Begitu juga kata-kata bagi kita terlalu mudah. Kita duduk-duduk saja di sini. Lihat lampu kristal itu, betapa mempesona. Lihat pernak-pernik pada dinding itu, betapa cantik sebuah dunia yang tercipta dari cahaya buatan. Wow.